Oke, tak mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama aku Muhammad Ananta Fatur Rahman dari Telkom University Purwokerto. Terus nih aku coba mau nge-present ulang paperku kayak kemarin biasa ya. Terkait MariaDB Galera Cluster with Synchronous Multi-Master Application on Hybrid Cloud Platform. Oke, jadi ini research tuh dikerjain bareng-bareng sama dosen pembimbingku Pak Agung and Pak Auli ya. Jadi ini fokusnya itu memahamin gimana performance performance change when nodes are split between AWS and Proxmox. Jadi di presentasi ini ada beberapa yang akan dibahas, yaitu ada motivation, system architecture, experimental setup, results, and conclusion. Oke, jadi kita tengok dulu nih kenapa ada topik is important ya, terus juga alasan kenapa kita memilih hybrid cloud. Jadi modern LTP application membutuhkan scalability, high availability, and consistent replication. Soalnya karena si single node database bisa ngebuat bottlenecks, dan juga dia kan single point of failure kan. Nah, terus juga MariaDB Galera Cluster ini nge-provide synchronous multi-master application, which mean that multiple nodes can update the data at same time while staying consistent. So ini cukup penting untuk critical application buat memastikan terkait reliability-nya. Oke. Nah, di samping itu hybrid cloud juga combines the flexibility of public cloud with the control of on-premise system, yang mana ini berguna untuk organization yang ingin performance sama kontrol. Nah, tapi bagaimanapun synchronous replication ini kan introduce network delays, terutama di perbedaan platform ya, yang mana akan menurunkan performance. Jadi di beberapa previous studies fokusnya mereka tuh hanya fokus di single cloud setup, sama terus juga ya karena keterbatasan riset terkait Galera Cluster dengan Maxscale di lingkungan atau platform hybrid cloud. So makanya ini kita coba research kecil-kecilan. Oke, jadi goal utama kita tuh evaluate the performance of three nodes MariaDB Galera Cluster with Maxscale. Terus juga kita ngetes under three scenarios. First, AWS only, yang mana artinya Proxmox node-nya ini bakal dimatikan secara manually di shutting down gitu. Terus Proxmox only, yang mana database di AWS itu bakal offline. Terakhir the hybrid, ketika semua nodes-nya itu nyala. Nah, kita juga fokus ke throughput, latency and replication impact. Terus juga kita bakal jalanin read only, write only, and mix workloads. That's mean read write ya. Terus juga kita bakal ngelihat gimana cluster behave under different situation. Terus juga kita bakal nge-scale the number of threads from 1 hingga 192 threads, which show both low concurrency and high concurrency behavior. Nah, dengan kita nge-compare beberapa skenario tadi, harapannya we can understand gimana hybrid cloud ini ngaruh ke performance, terus juga gimana si Maxscale ini bisa nge-handle si load balancing and failover secara automatically. Oke, sistem arsitektur cluster ini terdiri dari 3 nodes. Terus juga setiap nodes ini punya specific role ya. Node pertama ini AWS dengan Maxscale, dia sebagai arbitrator, yang mana dia akan selalu online untuk maintain the quorum. Second node is AWS primary database node, which bakal ngehandle semua write operation. Terus node terakhir ini ada Proxmox read only replica, dia untuk scale read queries. Nah, jadi si Maxscale ini bakal nge-routing traffic write ke primary node with AWS node. Terus juga ngedistribute read queries ke online nodes ya, ke yang ada di Proxmox. Terus juga seandainya salah satu node ini pergi offline, apa sih istilahnya, goes offline ya, Maxscale ini bakal automatically reroute the request ke node yang nyala, yang mana ya bakal ngebuat sistem lebih reliable. Oke. Nah, additionally semua nodes antara node 1 2 3 ini dia terhubung menggunakan WireGuard VPN, yang mana secure the replication traffic. So ntar arsitekturnya kita memungkinkan kita bisa mengukur performance, perubahan performance ketika salah satu node offline maupun ketika replication dilakukan antar platform ini.
Oke, selanjutnya kita bakal ngomongin terkait experimental setup. Kita bakal bagi jadi dua. Yang pertama infrastructure sama software ya. Oke. Untuk infrastructure kita pakai AWS EC2 instance dengan spek D3 medium yang mana mempunyai dua virtual CPU, 4 GB of memory, 32 GB of GPT storage, and also a Proxmox VM pakai i7 2 CPU, 4 GB memory, 32 GB SSD. Nah, antara dua AWS dan Proxmox ini terhubung menggunakan WireGuard VPN ya, kayak yang tadi dijelasin, which provide secure and stable communication between AWS and Proxmox. Dan on the software side, kita install MariaDB untuk clustering atau database-nya, yang mana ya dia bakal nge-manage terkait synchronous replication ya. Terus juga MariaDB Maxscale yang mana dia bakal dipakai untuk ngehandle routing, load balancing, and failover automatically. Terus kita juga pakai Sysbench untuk generate our OLTP workloads, terus juga buat software testingnya. Nah, dengan kita keeping the software consistent across all nodes ya, antara 2 nodes atau 3 nodes tadi, we ensure that performance difference come only from the hybrid setup and replication behavior ketimbang perbedaan konfigurasi. Jadi di setup memungkinkan kita untuk tes beberapa skenario secara safely and rarely. Bacanya gimana dah? Secara safely ya. Intinya gitu deh. Kita bisa fokus terkait hasil karena ya hardware-nya mirip-mirip termasuk softwarenya ya. Nah, next we focus terkait workload and gimana kita nge-execute them. This is the second part of our experimental setup. Oke, jadi kita pakai 3 workloads ya. First read only, write only, and mixed read write. So the goal is to see how the cluster behave under different types of database operation. Jadi tiap tes ini bakal dijalankan dari 1 sampai 192 threads, dan setiap tes ini run less 120 seconds, which allow us to capture both low concurrency and high concurrency performance. Nah, also dengan kita nge-scaling gradually the threads, kita bisa nge-observe gimana throughput and latency change as the system becomes busier ya. Terus jadi dengan adanya kita nge-combine infrastruktur sama software yang udah kita jelaskan di slide sebelumnya, kita bisa mengukur impact dari hybrid deployment, synchronous replication, terus juga max-scale routing on cluster performance. Oke, for the result ini udah berapa menit nih cuy? Set baru 7 menit ya. Oke, bagus dong. Oke, for read only workloads, AWS only ini nge-achieve di 2131, terus hybrid di 1200-an. Aku santai aja ya teman-teman, ini bukan formal banget nih, jadi nggak perlu tak sebutin sedetail itu. Terus juga Proxmox only di 1300-an. Nah, artinya jadi si AWS only ini dia punya high throughput, terus juga low latency, sedangkan hybrid ini lebih rendah karena adanya replication antar cloud. Terus juga Proxmox ini lebih baik ketimbang hybrid, tapi lebih rendah ketimbang AWS only. Nah, ini menunjukkan kalau network delay impacts read performance ketika Maxscale udah nge-distribute query secara efisien, terus juga hybrid ini lebih lambat, tapi masih bisa diterima untuk read heavy application atau read only workload atau read heavy workloads ya. Jadi berdasarkan results ini kita bisa ngepredik bacanya gimana anjir, ngeprediksi ya gimana sekiranya write only workloads efeknya gimana. Soalnya write ini kan membutuhkan synchronous confirmation ya, jadi ketika ada write ke satu node dia harus nge-replicate ke node yang lain, jadi harusnya latensinya lebih tinggi, terus TPS nya lebih rendah, yang mana akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, for write only workload AWS reach 104 transaction per second, hybrid 91 TPS, Proxmox only 76 TPS ya. Nah, jadi write performance ini menurun secara drastis seiring pertamanya concurrency, karena setiap penulisan ini perlu dikonfirmasi dengan ke nodes yang lain ya, yang mana menambah beban ya. Jadi ini menunjukkan kalau synchronous replication tuh limit terkait scalability, terutama di setup hybrid cloud platform ya. Tapi however
selama kita melakukan pengujian itu nggak ada write failures yang terjadi. Terus juga si Mescal ini nge-routes the traffic secara correctly, jadi kita bisa no. Oke. Nah, untuk skenario yang lebih realistis kita juga ngetes di skenario yang ketiga, yaitu mixed read write workloads, buat ngelihat untuk melihat gabungan workload ini efeknya tuh gimana ya di hybrid deployment kita. Nah, untuk mixed read write workload AWS only ini nge-read di 579, hybrid 419, Proxmox 439. Jadi hybrid ini mendekati AWS only karena ini since reads-nya itu didistribute secara merata sama si Maxcal. Jadi dia otomatis mengurangi overall latency. Terus untuk rates-nya dia lebih rendah di hybrid, tapi untuk latensinya dia remain stable ya. Terus juga dia ini menunjukkan kalau Maxcal ini berhasil atau sukses atau secara efisien ini membantu kita nge-load balancing and maintain cluster stability ya. Soalnya ini cukup penting ya, which is important for hybrid cloud deployments. Jadi kita bisa lihat kalau hybrid cloud deployment ini works well ya for read heavy workload but still have some penalty for writes, karena ya balik lagi dia perlu ada synchronous replication untuk proses write. Nah, untuk comparative analisisnya, jadi kalau kita lihat di beberapa workload secara bersamaan tadi, AWS consistent performance base ya. Jadi AWS ini cukup baik dibandingkan hybrid maupun Proxmox di beberapa workloads. Nah, untuk hybrid configuration meskipun dia mempunyai high availability yang baik, tapi dia ada trade off ya 12 sampai 44% performance untuk ya gimana ya, aku bingung deh yang ini munculnya gimana, yang di script munculnya gimana, kalau di Indonesiain jadi dibalik lagi. Oke, ulang ya. Oke, sampai mana tadi anjir? Oke, jadi hybrid ini kita membayar 12 sampai 40% performance lebih rendah untuk mendapatkan fault tolerance ya. Terus juga Maxcal ini nge-provide automatic routing and failover, yang mana cukup sangat membantu ya ketika salah satu route ini mati. Jadi the main bottleneck is synchronous replication ternyata, yang mana memberi efek terkait write and mix workloads ya. Terus di other hand, Proxmox show more variability because the network latency, karena Proxmox-nya ini enggak secepat AWS ya terkait bandwidth dan internet speed. Mungkin terkait CPU dan storage speed atau IOPS juga ya, karena itu kita nggak masuk ke scope penelitian. Nah, terus terkait deployment itu tergantung workload, mau read heavy, write heavy atau mix. Terus juga apakah perlu fault tolerance itu cukup penting ketimbang maksimum throughput. Jadi semuanya itu tergantung keperluan. Oke, jadi in conclusion, AWS only ini deliver the best throughput and lowest latency. Sedangkan hybrid deployment ini AWS and Proxmox ini cocok suitable for read heavy, high availability environment, while write intensive workloads are limited by synchronous replication which across cloud boundaries ya. Dia lebih lambat karena perlu ada konfirmasi antar node setiap write. Jadi Maxcal juga ngebantu ngedistribute the traffic secara efficiently, terus juga nge-maintain cluster stability ya. Gitu sih, jir. Aku bingung sumpah ngomongnya gimana, jir. Susah, jir. Skrip bahasa Inggris dijadiin bahasa Indonesia secara langsung, jir. Intinya gitu deh. Teman-teman, udah 15 menit. Kalau ada pertanyaan kita diskusi di kolom komentar. Thank you teman-teman.